Tom Hai mengakui Jay Ize sosok kapten yang ideal untuk timnas Indonesia. Menurutnya, bek Venezia FC itu memiliki karakteristik sebagai pemimpin. Hal itu diungkapkan Hai dalam acara siniarnya bersama Ize. Dalam sesi itu terselip pembahasan mengenai kapten di timnas Indonesia. Hai memberikan pujian kepada kompatriotnya itu. Ia menilai bek berpostur jangkung itu punya karakter kapten sejati. Hal itu yang terkadang terjadi pada seseorang saat mereka menjadi kapten. Hal itu juga berlaku di level klub dan Jay tahu itu. Kamu itu seperti, sulit untuk menjelaskannya, namun kamu seperti menjadi kapten dengan alamiah, kata Hai. Hai juga bisa dibilang merupakan pemain senior dan beberapa kali menjadi kapten tim, terutama saat masih membela SC Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun itu tidak menampik bisa untuk mengemban tugas menjadi pemimpin di dalam lapangan. Hanya saja, Hai merasa tidak layak untuk memakai ban kapten. Ia mengungkapkan hal itu karena emosinya masih sering meledak-ledak, sehingga tidak mencerminkan sebagai pemimpin tim. Saya rasa saya bisa memimpin dengan memberi contoh dengan bermain dan berusaha tampil bagus. Namun terkadang situasi kemudian jadi sulit bagi saya ketika saya emosional. Saya rasa ketika menjadi kapten, maka orang itu harus bisa punya kendali lebih ketika berkomunikasi dengan semua orang. Tuntasnya. Seperti diketahui, di beberapa laga terakhir, Ize dipercaya untuk menjadi kapten timnas Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu pun tampil sangat lugas dalam memimpin skuad Garuda di lapangan hijau. Mauro Zylstra, pemain keturunan asal Belanda yang saat ini memperkuat Volendam U21, sedang dalam proses menjadi WNI. Langkah ini membuka peluang besar bagi Mauro untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kabar mengenai proses naturalisasi ini pertama kali terungkap dalam sebuah wawancara di podcast sepak bola Dan Deal. Pemain kelahiran 9 November 2004 tersebut menyatakan kesiapannya untuk memperkuat skuad Garuda setelah dokumen yang diperlukan selesai diurus. Menurut Mauro, saat ini pihak PSSI tengah melakukan pemeriksaan administratif terkait pengajuan paspornya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan, dan jika semuanya selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro. Setelah semua persyaratan terpenuhi, ia akan segera bertolak ke Indonesia untuk melanjutkan proses yang mungkin melibatkan wawancara dan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana yang telah dilakukan pemain naturalisasi sebelumnya. Proses naturalisasi Mauro Zylstra mengalami penundaan. Informasi ini diungkapkan oleh Yusa Nugraha. Berdasarkan informasi yang diperoleh, keputusan untuk menunda proses naturalisasi tersebut dilakukan karena prioritas saat ini diberikan kepada pemain timnas U20 Indonesia. Yusa menyebut bahwa Zylstra telah mengonfirmasi hal ini melalui pesan di media sosial. Langkah ini diduga diambil demi memastikan fokus penuh pada persiapan skuad timnas U20 untuk menghadapi kejuaraan bergengsi kategori usia tersebut. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut belum menerima dokumen naturalisasi calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Bukan tanpa sebab proses naturalisasi oleh Romeni tak dikebut seperti beberapa pemain sebelumnya. Ini karena masih ada jeda kurang lebih 4 bulan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025 mendatang. Romeni menjadi harapan baru bagi lini serang timnas Indonesia yang sampai saat ini masih kurang efektif dalam pemanfaatan peluang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan oleh Romeni sedang menjalani proses alih warga negara dari Belanda menjadi WNI. Ia memproyeksikan pemain FC Utrecht itu untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia dan seterusnya. Kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole di luar kebiasaan saya, kata Erick. Saat ini timnas Indonesia sedang berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tim besutan Shin Tae-yong mengemas 6 poin dari 6 pertandingan.